Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Dr. Anda Ida Ayu Alit Widyartini, apoteker Magister Sains, selaku fasilitator dari kelompok SGDP 1. Yang kami hormati Ibu Desa Gede Diah dan Mas Santi, Sarjana Sains, apoteker, Magister Kesehatan, selaku evaluator dari kelompok SGDP 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDP 1 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Pre-Analytic, Analytic, and Post-Analytic Using Glucometer. Perkenalkan, saya Nimade Inyasi Dia Dahayu dengan 3 digit NIM terakhir 004. Izin memulai presentasi kelompok SGDP 1 dengan memaparkan latar belakang. Perkembangan teknologi medis mendorong hadirnya alat diagnostik portable, salah satunya glukometer yang mampu mengukur kadar glukosa darah secara cepat dan mudah tanpa perlu ke laboratorium. Alat ini menjadi andalan dalam pemantauan glukosa berbasis pasien secara real time, baik oleh tenaga medis maupun individu. Penggunaannya kini meluas, mulai dari fasilitas kesehatan hingga individu di rumah, sejalan dengan tren sistem kesehatan yang lebih partisipatif. Dengan kemampuannya mempercepat diagnosis dan penanganan klinis berkelanjutan, glukometer menjadi perangkat penting dalam praktik kedokteran modern. Karena itu, penting untuk memahami prinsip kerja glukometer guna memastikan hasil yang akurat dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan klinis. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ibu izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ika Dianggara Ditya dengan NIM 24025111002. Selanjutnya latar belakangnya adalah bahwa akurasi dari glukometer ini dipengaruhi oleh 3 tahap, yaitu post, pra, dan saat analitik. Dan juga yang menjadi latar belakang dari SP ini adalah bagaimana bahwa masih sering terjadinya kesalahan dalam penggunaan glukometer ini terutama pada penggunaan sendiri. Contohnya karena glukometer ini termasuk dalam POCT sehingga bisa digunakan oleh beberapa orang yang juga termasuk dalam non medis, sehingga kemungkinan kesalahan dalam penggunaan itu perlu kita kaji lagi sehingga SP ini dapat bermanfaat untuk memberikan kajian yang membuat berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam menggunakan glukometer. Selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana sih cara kerja dari glukometer ini sendiri, kenapa dia bisa mendeteksi berapa tingginya gula darah dari seseorang. Selanjutnya juga kita ingin merumuskan perinci, yaitu pertama dari post, pra, dan juga saat analitik. Bagaimana cara kerjanya, lalu apa saja yang bisa dipermasalahkan, dan juga apa yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Dan yang terakhir yaitu adalah apa sih kelebihan dari POCT yang berupa glukometer ini, apakah kelebihannya, kekurangannya, dan juga apa yang harus atau bisa ditambahkan berupa saran di sana. Baik, kemudian perkenalkan saya Richard Sebastian Darwis dengan NIM 230251158 akan memaparkan mengenai tujuan penulisan. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, maka tujuan penulisan dari studi proyek ini adalah 1. Untuk mengetahui prinsip kerja glukometer dalam mengukur kadar glukosa darah dan faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi hasil pengukuran. 2. Untuk mengetahui tahapan pra-analitik dalam penggunaan glukometer serta faktor yang dapat mempengaruhi validitas sampel darah yang digunakan. Yang ketiga, untuk mengetahui tahapan analitik dalam proses pemeriksaan menggunakan glukometer serta bagaimana proses konversinya dilakukan untuk menentukan kadar glukosa darah. Yang keempat, untuk mengetahui tahapan post-analitik dalam penggunaan glukometer termasuk interpretasi dan pencatatan hasil pemeriksaan. Dan yang kelima, untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta tantangan dalam penggunaan glukometer. Baik, mohon izin melanjutkan, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Suburadipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat penulisan. Dimana untuk manfaat teoritis yaitu yang pertama, kita memperluas cakupan keilmuan mengenai tahapan pra-analitik, analitik, dan juga post-analitik dalam penggunaan glukometer sebagai metode pemantauan kadar glukosa darah. Dan yang kedua, itu menyediakan penjelasan mendalam mengenai prinsip kerja glukometer serta faktor-faktor mempengaruhi akurasi dan reliabilitas pengukuran. Kemudian yang ketiga itu menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan metode pengukuran glukosa darah yang lebih presisi dan bebas dari kesalahan. Kemudian untuk manfaat praktis yaitu bagi tenaga kesehatan itu dapat meningkatkan pemahaman mengenai protokol standar penggunaan glukometer untuk memastikan akurasi hasil pengukuran sehingga nantinya dapat mendukung diagnosis dan pengendalian diabetes yang lebih efektif. Dan yang kedua, bagi pasien dan juga masyarakat
Ini bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknik yang benar dalam melakukan pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri sehingga membantu pengelolaan kadar gula darah yang lebih optimal. Dan yang ketiga, bagi laboratorium dan institusi kesehatan, itu sebagai panduan dan referensi dalam mendukung pengembangan kebijakan serta pedoman teknis guna meningkatkan kualitas pengukuran glukosa darah dan meminimalkan kesalahan analitik yang dilakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Niputu Nita Penyendari, 3 digit NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan apa itu glukometer. Glukometer merupakan alat jenis point of care testing yang digunakan untuk mengukur glukosa dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Spesimen yang digunakan adalah darah kapiler. Glukometer sendiri menggunakan metode biosensor glukosa oksidase dengan prinsip elektrokimia. Dalam proses pengukuran, glukosa dalam darah kapiler itu bereaksi dengan enzim glukosa oksidase pada strip test dan menghasilkan elektron yang akan ditangkap oleh elektroda dalam glukometer. Jumlah elektron yang ditangkap itu sebanding dengan kadar glukosa dalam sampel. Baik, izin melanjutkan Bu. Sebelumnya saya Nilo Hadinila Chandra Setiadewi dengan 3 digit terakhir 012. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai manfaat, kekurangan, serta kelebihan dari glukometer. Adapun yang pertama yaitu untuk memantau secara mandiri pasien diabetes mellitus. Adapun pemantauan kadar glukosa secara teratur ini tidak direkomendasikan untuk semua pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang hanya mengkonsumsi obat antidiabetik oral atau pengaturan pola makan. Nah, pemantauan glukosa darah biasanya diperlukan selama titrasi obat hipoglikemik oral yang diketahui menyebabkan hipoglikemia seperti sulfonylurea. Adapun pemantauan rutin menggunakan glukometer ini juga terbukti menurunkan risiko komplikasi hingga 32% dan risiko kematian hingga 52% pada pasien diabetes tipe 2. Selain itu, glukometer juga lebih praktis dibandingkan alat seperti sphygmomanometer karena tidak membutuhkan sampel darah yang banyak atau reagen khusus meskipun akurasinya sedikit lebih rendah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin saya melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang kita akan masuk pada tahap yang penting dan juga krusial dalam pemeriksaan glukosa darah berbasis atau menggunakan alat glukometer, yaitu pada tahap para analitik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tahap ini seringkali dianggap remeh, padahal justru disinilah titik awan yang paling menentukan akurasi hasil dari penggunaan POCT yang di sini yaitu penggunaan glukometer dalam pemeriksaan glukosa darah. Nah, satu kesalahan kecil, entah salah identifikasi pasien, teknik pengambilan darah yang tidak tepat, atau penyimpanan sampel yang buruk, semuanya dapat membuat hasil pemeriksaan menjadi tidak sesuai dengan harapan ataupun menyesatkan pada saat diagnosis selanjutnya. Nah, makanya penerapan standar operasional atau SOP yang konsisten ini bukan hanya menjadi formalitas saja, tapi juga nyawa dari proses diagnosis suatu parameter, yaitu glukosa darah di sini. Nah, kita juga harus ingat bahwa dalam penerapannya diperlukan pelatihan dan juga pengawasan dari petugas lab yang sangat penting, karena tanpa adanya hal tersebut, human error bakal menjadi ancaman yang sangat nyata. Nah, edukasi untuk tenaga kesehatan pun nggak kalah penting. Nah, semuanya dilakukan oleh semua pihak yang paham bahwa akurasi ini dinilai dari langkah yang paling awal. Nah, hal yang perlu digarisbawahi juga, hasil glukometer ini bisa berbeda dengan metode laboratorium standar yang ada di rumah sakit maupun instalasi kesehatan lainnya. Nah, jadi meskipun glukometer ini cocok dalam pemantauan yang sangat cepat dan juga portable, tetap dibutuhkan adanya konfirmasi lagi dari lab untuk hasil-hasil parameter di sini adalah hasil glukosa darah yang benar-benar akurat sehingga dapat digunakan nantinya untuk menindaklanjuti dari gejala-gejala patologis untuk mendiagnosis penyakitnya. Nah, intinya kualitas pemeriksaan glukosa darah ditentukan bukan hanya oleh alatnya, tapi juga oleh ketepatan kita sebagai praktisi kesehatan ataupun tenaga kesehatan untuk mempersiapkan alat para analitik ini. Mungkin sekian dari presentasi saya Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk proses analitiknya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan dari tahapan analitik pada pemeriksaan glukosa darah menggunakan glukometer. Tahapan analitik dalam pemeriksaan kadar glukosa darah merupakan tahap inti dalam keseluruhan proses pengukuran menggunakan glukometer. Pada tahap ini, sampel darah yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menentukan kadar glukosa melalui reaksi biokimia pada strip uji. Ketika darah diteteskan ke strip, glukosa di dalamnya akan bereaksi dengan enzim yang terdapat pada strip, kemudian menghasilkan muatan listrik yang akan dikonversi oleh glukometer menjadi angka yang menunjukkan kadar glukosa dalam darah. Akurasi hasil ini sangat bergantung pada kualitas alat, strip uji, teknik pemeriksaan, serta kondisi lingkungan saat pengukuran itu dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip kerja glukometer dan faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan hasil menjadi aspek penting dalam menjamin validitas pemeriksaan. Dalam praktiknya, glukometer termasuk dalam kategori point of care testing, yaitu uji laboratorium yang dapat dilakukan oleh tenaga medis yang bukan berlatar belakang laboratorium klinis atau bahkan dilakukan oleh pasien itu sendiri. Penggunaan POCT memungkinkan pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan secara cepat dan praktis, baik di fasilitas kesehatan maupun secara mandiri oleh pasien. Namun karena pemeriksaan ini tidak dilakukan di laboratorium klinis yang terstandarisasi secara ketat, validitas hasilnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang benar serta kualitas alat yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Supuradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan glukometer pada tahapan analitik, di mana terdapat langkah-langkah yang dilakukan. Seperti yang pertama itu memasukkan strip uji, di mana kita harus menggunakan strip yang sesuai dengan alat dan belum kadaluarsa, karena tentu akan mempengaruhi dari pemeriksaan nantinya. Kemudian kita juga menyimpan strip dengan baik, di mana kita harus menghindari dari suhu yang ekstrim, entah itu terlalu panas atau pendingin, serta menghindari dari kelembaban yang tinggi. Kemudian kita juga langkah yang kedua yaitu mengambil dan meneteskan sampel darah, di mana kita menggunakan lancet untuk mengambilnya pada jari ketiga atau jari keempat pasien, khususnya pasien dewasa. Dan yang kedua yaitu volume darah itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit juga, karena akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaannya. Dan yang ketiga itu kita menghindari area dengan sirkulasi yang buruk, yang tentu ditandai dengan warna kulit seperti pucat ataupun cyanosis. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi enzim dan konversi sinyal, di mana glukosa itu nantinya akan bereaksi dengan enzim yang akan menghasilkan arus listrik seperti pada amperometri atau menghasilkan warna seperti pada reflektometri. Nah, untuk arus ataupun warna yang dihasilkan ini nantinya akan dikonversi menjadi angka kadar glukosa secara kuantitatif. Nah, kemudian yang langkah yang keempat yaitu membaca dan menampilkan hasil, di mana hasil itu akan muncul dalam 5-15 detik tergantung alat dan barang yang digunakan. Kemudian umumnya itu akan muncul dalam satuan miligram per desiliter atau milimol per liter. Nah, kemudian untuk saat ini itu beberapa glukometer sudah bisa menyimpan data, dan juga dapat terhubung ke HP atau PC, bahkan dapat mencetak hasil dari pemeriksaan glukosa darah pasien secara otomatis. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bu, mohon izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Garika Putra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Selanjutnya adalah tahapan post analytic glukometer. Tahapan post analytic glukometer merupakan tahapan ketika hasil laboratorium atau pemeriksaan klinis awal telah diperoleh. Dalam konteks ini, glukometer berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan oleh pasien secara individu untuk mengetahui kadar glukosa darah di rumah masing-masing, yang berpotensi meningkatkan manajemen diabetes mellitus atau DM pada individu yang mengidap penyakit tersebut. Proses ini sangat berharga bagi pasien karena memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah sesegera mungkin berdasarkan hasil yang diperoleh, sehingga meningkatkan potensi untuk menghindari komplikasi serius yang terkait dengan pengendalian glukosa yang tidak optimal. Dikarenakan pengecekan dilakukan oleh seorang individu, sehingga riskan terjadi kesalahan. Maka dari itu, berikut akan saya bahas mengenai tahapan pada post-analytic glukometer. Yang pertama adalah pencatatan hasil. Pasien mencatat kadar glukosa ke kartu kontrol, disertai waktu dan juga kondisi tubuh. Kemudian yang kedua, pelaporan ke tenaga kesehatan. Data yang sudah didapatkan sebelumnya dibawa saat kunjungan medis untuk evaluasi terapi dan juga edukasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pemantauan oleh medis. Hasil digunakan untuk melihat pola, seperti lonjakan setelah makan tertentu dan juga lainnya. Kemudian tahapan keempat adalah evaluasi progres pasien. Hasil yang telah diperoleh melalui data tersebut
pada akhirnya akan membantu menilai apakah pasien mencapai target pengendalian glukosa. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kembali, nama saya Vanatan Cita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Nah, jadi pada kali ini mohon izin saya untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ke poin jenis-jenis glukometer. Mana yang pertama itu adalah BGM atau blood glucose meter, selanjutnya yang kedua itu glukometer tradisional berbasis enzim, mana yang berbasis enzim ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada GOX atau glukos oksidase, selanjutnya yang kedua itu ada GDH atau glukos dehidrogenase. Selanjutnya ada jenis glukometer yang ketiga yaitu CGM atau continuous glucose monitoring, di mana alat ini dipasang selama 24 jam dengan ada sensor di bawah kulit. Selanjutnya alat ini juga bisa memberi peringatan terkait dengan hipoglikemik atau hiperglikemik. Selanjutnya ada alat yang keempat yaitu ada 3-in-1 glukometer, yaitu contohnya ada EasyStat CGU, di mana alat ini bisa untuk mengukur 3 sekaligus, yaitu pertama tentunya ada kadar gula darah, selanjutnya ada asam urat dan juga kolesterol. Selanjutnya ada inovasi terkini yaitu teknologi non-invasif berbasis nanoteknologi. Ini diharapkan nantinya alat dapat lebih nyaman digunakan dan juga hasil yang lebih akurat didapat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis glukometer tersebut. Yang pertama ada blood glucose meter, di mana kelebihan alat ini yaitu adalah umum digunakan dan juga mudah dioperasikan, dan juga hasilnya cepat didapatkan. Namun dia juga memiliki kekurangan, yaitu akurasi ini terpengaruh suhu, hematokrit, zat yang interferensi, dan juga perlu tusuk jari berulang. Selanjutnya untuk alat kedua itu continuous glucose monitoring, di mana kelebihan itu dia bisa memantau glukosa selama 24 jam dan juga minim tusukan jari. Selanjutnya memiliki kekurangan yaitu biayanya tinggi. Selanjutnya juga ada 3-in-1 glukometer atau EasyStat CGU, itu dia kelebihannya itu tentunya multifungsi karena dia bisa mengukur glukosa, asam urat, dan juga kolesterol. Selanjutnya dia juga memiliki kekurangan, yaitu yang paling terlihat yaitu adalah akurasi setiap parameter itu perlu perhatian khusus dan juga belum semua diuji sesuai standar klinis. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Madya Suryandirana Pase dengan NIM dengan 3 digit NIM terakhir 018. Di sini saya menjabarkan mengenai kelebihan, kekurangan, dan tantangan penggunaan glukometer. Penggunaan glukometer sebagai alat ukur kadar glukosa darah yang cepat dan praktis menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi akurasinya. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi kondisi alat dan lingkungan, seperti strip yang rusak akibat suhu, kelembapan atau cahaya, serta baterai lemah dan penyimpanan yang tidak tepat. Selain itu, kesalahan teknis pemeriksa seperti pemasangan strip yang tidak benar, kalibrasi yang tidak sesuai, serta sampel darah yang terkontaminasi atau tidak mencukupi juga dapat menurunkan keakuratan hasil. Faktor fisiologi pengguna seperti kurangnya pelatihan, tidak mengikuti prosedur standar, serta kondisi tubuh ekstrem seperti hipoksia dan dehidrasi turut mempengaruhi interpretasi hasil. Meskipun glukometer menawarkan kelebihan berupa kemudahan, portabilitas, dan kecepatan, tantangan utama terletak pada upaya menjaga keandalan hasil di berbagai kondisi penggunaan. Baik, izin untuk melanjutkan Bu. Perkenalkan, nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit terakhir NIM 020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan dari SP yang telah kelompok kami susun. Jadi, glukometer merupakan alat pengukur kadar glukosa darah secara cepat dan praktis yang bekerja berdasarkan reaksi enzimatik, seperti glukosa oksidase atau glukosa dehidrogenase yang menghasilkan arus listrik sebanding dengan konsentrasi glukosa dalam sampel darah. Pemeriksaan kadar glukosa menggunakan glukometer melibatkan 3 tahap, yaitu pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Tahap pra-analitik mencakup persiapan alat, pengecekan stres, tangan pasien, dan pengambilan sampel darah kapiler, biasanya dari ujung jari. Tahapan analitik melibatkan reaksi kimia antara enzim pada strip dengan glukosa darah yang menghasilkan sinyal listrik, lalu dikonversi oleh alat menjadi nilai kadar glukosa. Tahap post-analitik mencakup interpretasi hasil, pencatatan, serta tindak lanjut berdasarkan nilai yang diperoleh. Glukometer memiliki kelebihan seperti kemudahan penggunaan, portabilitas, dan kecepatan hasil. Namun, alat ini juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada kondisi lingkungan, kesalahan teknis pengguna, dan variasi hasil antar alat. Terdapat berbagai jenis glukometer, termasuk model konvensional, glukometer dengan konektivitas digital, hingga continuous glucose monitoring. Meskipun tantangan utama yang masih dihadapi adalah menjaga akurasi dan reliabilitas hasil penggunaan dalam berbagai kondisi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Asyifa Diana Paren dengan 3 digit NIM terakhir 008.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai bagian saran. Berdasarkan pembahasan mengenai tahapan pemeriksaan glukosa darah menggunakan glukometer, disarankan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dan akurasi hasil pengukuran. Pertama, perlu dilakukan edukasi terstruktur bagi tenaga kesehatan maupun pengguna terkait penggunaan glukometer yang sesuai prosedur, agar kesalahan pada tahap pre-analitik hingga post-analitik dapat diminimalkan. Kedua, pengguna juga disarankan untuk memilih glukometer yang telah teruji akurasinya serta melakukan perawatan alat secara berkala, seperti pengecekan masa berlaku strip dan kalibrasi alat sebelum digunakan. Mengingat hasil pengukuran sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan variasi antar alat. Ketiga, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan pemeriksaan, mencakup seluruh tahapan pemeriksaan dari pre-analitik hingga post-analitik. Terakhir, pengembangan teknologi glukometer sebaiknya diarahkan pada peningkatan akurasi, sensitivitas, serta prosedur penggunaan, khususnya untuk mendukung pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh pasien di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.